Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia bergabung di Ya. Manjo Ngopi. Nah, Pak Arief menarik sekali tadi kan pernah memenjarakan seluruh anggota dewan di betul. Kendari sampai Ya, ketuanya Kendari. juga. Ya. Nah, di satu sisi Bapak suka dilema nggak? Atau mungkin, aduh ini keluarganya gimana nanti kelanjutannya mereka, hidupnya bagaimana kalau kepala keluarganya sudah masuk penjara? Itu pernah nggak terlintas di pikirannya Ya, Bapak? gimana ya? Kita juga tahu bahwa manakala kita melakukan pemeriksaan terhadap satu orang, berarti yang ada di orang itu adalah ada keluarganya, ada anak-anaknya, Iya. ada istrinya. Tentu juga Iya. mereka akan susah. Tapi tentu kita harus berpikir juga bahwa pada saat dia melakukan kejahatan itu, dia tidak berpikir bahwa itu saya ini punya anak, punya keluarga yang harus saya pikirkan, sehingga saya tidak boleh melanggar hukum. Iya. Tapi kalau sebagai seorang jaksa itu harus seperti apa sisi dirinya sendiri? Tidak boleh terpengaruhkah dengan misalnya sisi humanis dari orang tersebut atau tersangka tersebut atau bagaimana, Pak? Begini, kita kan penegakan hukum ini pasti melanggar norma-norma kepatutannya. Artinya melanggar hak asasinya dia itu pasti kita langgar karena kita pasti kita lakukan penahanan, Iya, iya. ya kan? Pasti kita tuntut dan pasti kita minta pertanggungjawabannya. Berarti kan itu melanggar. Iya. Ya mau nggak mau, karena penegakan hukum ini sendiri harus seperti itu, gitu Ya. loh. Oke. Tapi pernah nggak punya pengalaman Pak datangi keluarga yang ditangkap atau anaknya? Tidak ya? Biasa. Sudah biasa. biasa datang ke kita. Ada juga pengalaman saya manakala kita melakukan suatu tuntutan yang menurut mereka itu senang, Iya. ya. Kadang-kadang datang ke rumah juga membawa pisang, gitu, Iya. bawa buah-buahan, Iya, ya. iya. Mungkin rasa rasa terima kasih bahwa mereka sudah merasa ini suatu anugerah atau bantuan dari kita selaku aparat penegak Oke. hukum. Iya. Nah, Pak, biasanya kalau dalam sidang itu ada namanya pledoi kan, Pak. Seberapa berpengaruh sebenarnya pledoi ini dalam tuntutan ataupun yang tuntutan yang akan diberikan oleh Iya, jaksa? jadi ini kita kalau dalam hukum acara ini kan ada beberapa tahapan-tahapan. Ada eksepsi, ada pledoi. Iya. Sebelum masuk pada tuntutan kan ini tahapan-tahapan ini sangat teknis Iya. gitu. Iya. Sehingga dibutuhkan suatu kecermatan dari seorang jaksa untuk melakukan atau membuktikan bahwa apa yang dia dakwakan terhadap si tersangka ini betul-betul bisa kita pertahankan dan betul-betul bisa meyakinkan hakim bahwa orang ini bersalah gitu loh. Iya. Nah, sehingga apa yang kita inginkan itu sejalan dengan apa yang hakim akan putuskan. Jadi kita harus tahu juga bahwa hakim ini harus seirama dengan kita gitu loh. Sehingga pendapat yang kita sampaikan bisa menjadi keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Ya. Kalau menurut Bapak itu seorang jaksa dia sukses kalau berhasil menjatuhkan hukuman seperti apa sebenarnya, Pak? Yang dikatakan sukses ini kan relatif ya. Heeh. Kalau menurut saya manakala perkara itu bisa dibuktikan sampai dengan putusan sehingga orang itu dapat kita hukum, itu merupakan suatu kesuksesan seorang jaksa. Tapi manakala perkara itu tidak bisa dibuktikan ataupun bebas, itu merupakan kelalaian dari seorang jaksa. Sehingga jaksa ini tidak bisa seenaknya saja karena ada mekanisme juga di situ. Kalau dia melakukan perbuatan yang kira-kira error in persona umpamanya, dia juga bisa dilakukan pemeriksaan karena kita kan ada pemeriksaan internal juga. Kenapa bisa sampai ini keliru atau ini mungkin salah terhadap tersangka, salah terhadap penerapan hukumnya, sehingga seorang jaksa itu betul-betul dituntut seorang yang profesional gitu loh dalam melakukan tugas-tugasnya. Ya. Oke. Nah, Pak, ketika sudah berusaha membuka kebenaran begitu, kemudian si terdakwa ini dinyatakan bebas begitu, sebenarnya yang dirasakan jaksa seperti apa? Ya terpukul lah. Bahwa Itu akan berjalan kalau Bapak sendiri bapernya berapa lama kalau misalnya? wah lama itu. Pusing. Kalau bisa kita, bebas ya. kita tidak bisa membuktikan suatu perkara, tugas jaksa adalah membuktikan, iya. membuktikan dan membawa perkara itu di pengadilan dan membuktikan bahwa sangkaan yang kita tuduhkan kepada si tersangka itu adalah
Iya. benar adanya. Iya. Dan bagaimana kita meyakinkan hakim bahwa betul orang ini bersalah gitu loh. Kan itu Iya. sebetulnya tugas seorang jaksa. Kalau di dalam persidangan kan. Betul. Cuman tugas-tugas jaksa ini kan tidak semuanya di persidangan. Tugas-tugas jaksa juga ada di tempat lain, memberikan contohnya, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tapi pernah Iya. ada pengalaman baper selama berbulan-bulan atau berminggu-minggu berkaitan dengan satu kasus begitu Iya. Pak? Bisa saja, tapi kan apa? Ya tergantung orangnya ya. Kalau dari Bapak Kalau pernah? saya nggak ada, nggak Oh, nggak oke. pernah saya baper-baperan. Cepat move on berarti Pak Ah, ya. cepat dong, Baik, kita Pak. nggak boleh baper. Ngapain kita baper? Oke, berarti satu kasus selesai sudah berarti. Selesai ya. sudah. Kalaupun ada masalah di situ, nanti kita pertanggungjawabkan kemudian. Gitu. Oke. Nah kalau soal jangka waktu hukum yang dijatuhi oleh hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa itu bagaimana Pak? Ada upaya hukum. Oke. Ada upaya hukum kan kalau kita tidak sependapat dengan hakim, kita kalau di dalam hukum acara ini kita ada namanya banding, ada namanya kasasi, ada namanya peninjauan kembali. Jadi upaya hukum ini bertingkat-tingkat sampai dengan putusan itu berkekuatan hukum tetap. Begitu. Oke, kalau Pak Andi kira-kira selagi muda ini suka bikin upaya hukum yang lebih lanjut atau sudah cukup sampai di sini ya kira-kira? Kalau saya kan kita ada yang namanya SOP ya. Sepanjang itu sudah sesuai dengan SOP dan sesuai dengan hati nurani kita, mungkin kita sudah bisa cukup sampai di situ. Oke. Tapi pekerjaan sebagai jaksa ini tidak membuat stres begitu Pak? Kadang-kadang. Gimana ya? Kalau stres ya kita jalanin, memang kita tugas-tugas kita seperti itu gitu loh. Sudah tugas. Iya, udah tugas. Oke. Lalu kira-kira bagaimana tips-tips dari seorang Pak Iqbal ya untuk jaksa-jaksa muda di luar sana ya kira-kira supaya bisa karirnya terus menanjak seperti Pak Iqbal ini ya, nanti orang cari tahu setelah yang satu ini Sobat Kawanua. Tetap di Manjo Ngopi.